Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali bersama dengan saya Muhammad Khotibul Umam. Kini saatnya tegur sapa, berkabar dan menyapa bersama dengan teman-teman sekalian. Tentunya bersama dengan bintang tamu yang sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu temanya adalah bicara itu bisa menggerakkan banyak orang. Munculnya tema ini itu berdasarkan ada beberapa sebab. Di antaranya yang saya tulis di opini bahwa banyaknya atau munculnya anak-anak mahasiswa, para mahasiswa yang eh, menjadi orator, ya, menjadi orator sehingga bagaimana caranya dia bisa menggerakkan banyak orang. Nah, ternyata di balik itu semua ada banyak hal yang ada banyak tahap yang harus dilakukan sebagai seorang orator. Nah, maka dari itu kita undang sahabat Mas Haris, yang mana beliau juga aktif menjadi alhamdulillah. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Khotib. Alhamdulillah. Kalau dilihat dari wajahnya ini kayaknya sangat sehat ini. Bos. Pikirannya ini ya Mas. Oh, yang sehat apanya ini? Pikirannya. Sehat badannya, pikirannya melayang-layang ini. Oh, pikirannya melayang-melayang. Karena ini Mas, masih belum ada yang rumat ya. Bisa jadi seperti itu Mas. Karena kesehatan seseorang itu ada banyak faktor. Di antaranya itu, kalau ada yang menemani, waktu kemana-mana ada yang menemani itu kan kayak ini ya, kita bisa, energi kita lebih tambah sedikit. Oh gitu ya. Harus cari ini saya berarti ya. Haruslah. Sebenarnya sudah ada Coba. Mas, cuma nunggu waktu. Oh gitu. Ya sudah ada berarti. Berarti saya tinggal tinggal nunggu undangannya ini ya. Oh siap. Tapi masih dirahasiakan oleh Tuhan. Oke siap. Jangan Iya. sampai ini ya, Mas Khotib masih kita dalam kandungan. kita santai ya. Iya, kita Santai santai aja santai. ya. Iya. Iya santai. Kalau serius-serius nggak bisa Santai aku banget. Mas. Sama mas. Sambil ngopi Iya. juga boleh. Nah, ini saya juga sambil ngopi. Oh iya, siap. Ah, Saya minum air mineral aja, Mas. oke siap. Oke Mas Haris. Hmm. Eh, apa? Kayaknya tak lihat dari story panjenengan banyak kegiatan hari-hari ini. Ya, Mas, benar-benar. Sebenarnya kita itu belum pernah ketemu deh, hanya bertemu via Belum media pernah. sosial saja, ya cukup Iya. WA-an saja. Terus lihat-lihatan Tapi story. kita chemistry-nya udah nyambung ya, Mas ya. Oh iya iya iya. Iki Eh, kalau seandainya ketemu kayaknya nggak butuh apa, butuh waktu lama ini, nggak cukup 1-2 jam saja. oh, pasti, Mas. Saya mungkin bisa banyak belajar ke jenengan gitu. Oh kebalik kebalik, nggak bisa Oh, itu. kebalik. Karena Iya, hari ini iya. yang banyak actionnya kan panjenengan. Mulai dari trainer sudah mulai tak lihat sangat banyak kemajuan ya. Terus apa namanya, bisnisnya juga luar biasa banget. Saya juga belajar ke Mas Khotib, menginspirasi banget. Oh, wow wow Mulai wow dari wow usaha wow. cemilan gitu ya. Iya. Jadi tergerak gitu Mas untuk memulai usaha gitu. Oh. Dari Mas Khotib luar biasa. Aktivis juga di NU gitu ya. Oh, keren. Kemarin panjenengan kita bisa komunikasi itu lewat dari mana aslinya ya? Kita dari grup NLP Mas. Oh iya, grup NLP. Nah kebetulan namanya kita sama-sama orang Lamongan gitu. Jadi saling nyapa. Oke oke. Panjenengan sekarang aktifnya di domisilinya di mana? Sekarang di Surabaya Mas. Jalanin usaha juga yang kemarin itu.
sekarang banyak belajar sih di bisnis UMKM, terus di public speaking juga, di training juga masih jalan. Di Surabaya mana? Di UNESA Mas, Ketintang. Oh, Ketintang. Oke, Ya, dekat. kapan-kapan tak main ke Kalau sana. main aja Mas, nggak apa-apa. Hmm. Ajak rombongan Mas, biar rame Mas. Oh, siap. Promo ya. Oh siap, Edisi promo nanti. siap. Buka 24 jam ini nanti. Oh, iya iya iya. Kemarin sebelum corona saya sih sering ke daerah situ, ke Ketintang. Ada teman sih yang kuliah, banyak teman juga yang kuliah di sana. Terus kalau setelah hari raya itu udah nggak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Kalau ke Surabaya ya hanya di kantor, terus di kampus udah jarang jalan-jalan. Kalau dulu sering keliling Surabaya. Wih. Sekarang jalan-jalannya sama istri ya Mas ya? Oh, alhamdulillah masih belum. Segera Mas. Pengennya sih gitu. Cuman ya gimana lagi, masih belum punya ya. Iya. Sikat aja Mas. Iya iya iya. Oke Mas Haris, ini malam hari ini kita itu ngobrol tentang ini. Ternyata bicara itu bisa menggerakkan banyak orang. Ya. Nah, sesuai dengan apa namanya opini yang saya tuliskan di IG itu kan ada banyak poin, di antara ada tiga poin. Yang pertama, munculnya para orator yang mahasiswa ataupun buruh yang hari ini sedang yang kemarin selesai melaksanakan demo. Itu kan wah kayak sangat luar biasa gitu, sangat memukau, bicara di depan orang banyak, di depan aparat kepolisian dan seterusnya, di video-videonya banyak sekali. Itu kan sangat memukau. Nah, mungkin ada beberapa teman yang pengen, oh saya kok pengen bicara kayak dia. Tidak hanya itu, ketika apa, misalkan waktu seminar, waktu waktu lihat di video dan seterusnya, itu kan cara bicara seseorang itu bisa dinilai. Kemahiran seseorang dalam berbicara itu juga bisa dinilai dan bisa istilahnya itu bisa ditirukan dan dipraktekkan, sehingga kebanyakan teman-teman hari ini pengen belajar gimana caranya bisa menjadi orator, bisa menjadi motivator, bisa menjadi public speaker, bisa menjadi kiai, bisa menjadi apalagi penceramah dan seterusnya. Dan setiap kita lihat setiap kita bekerja dalam hal apapun pasti membutuhkan teknik bicara yang bagus. Nah, munculnya di situ. Nah, kita nanti akan bicara tentang itu. Untuk teman-teman pengen sharing, pengen tanya, nanti boleh monggo ya, dipersilahkan. Dan nanti kalau panjenengan ketinggalan di session ini, nanti kita bisa jenengan lihat di IG di IG juga, di YouTube, terus di beberapa podcast seperti Google Podcast, Radio Public, dan Spotify. Nah, untuk teman-teman silakan di-share bila teman-teman kalian ingin belajar tentang public speaking. Saya datangkan tamu khusus ini, sangat spesial, Mas Haris. Gimana Mas Haris kira-kira tadi tentang tema ini? Ya, sangat menarik sih Mas temanya Mas. Bicara itu bisa menggerakkan banyak orang, bener ya Mas waktu itu ya? Ya, tapi untuk melalui proses tersebut Mas, ada fondasi-fondasi dan tahapan-tahapan yang harus kita lalui Mas. Jadi kalau kita sekedar maju ke depan, ya, terus kita berani bicara, anak kecil pun juga bisa gitu loh Mas. Betul. Nah,
kita bicara publik Mas, atau ke depan banyak orang, itu belum tentu bisa berpengaruh. Ya, kalau kita sekedar bicara, maka dari itu bicara itu harus ada seninya Mas. Apalagi menggunakan hati dan logika. Ini dua hal yang berbeda. Ya, berbicara dengan hati itu buat orang baperan Mas. Ya, kalau orang baperan dikasih teknik-teknik logika, ya nggak masuk Mas. Ya, gitu. Betul. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang yang hitung-hitungan, kalau kita pakai bahasa-bahasa hati, maka malah kita yang dikalahkan Mas. Nggak masuk sama sekali. Jadi kita harus tahu bagaimana teknik, bagaimana mereka itu cara berbicara, apa yang mereka inginkan sebenarnya. Kalau orang baperan ya kita kasihlah bahasa-bahasa yang hati gitu. Misalkan pakai intonasi, memainkan emosi mereka dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan mereka hitung-hitungan, kita berikan bahasa-bahasa logika. Misalkan yang kita munculkan adalah data, fakta, dan sumber-sumber yang bisa menopang presentasi kita. Sehingga mereka itu terangguk-angguk. Oh iya benar-benar gitu. Jadi ini mindset yang harus kita bangun terlebih dahulu. Nah, kebanyakan teman-teman mahasiswa atau mereka yang belum percaya diri untuk tampil di depan umum, Mas. Biasanya saya melihat ada 3 penyakit, Mas. Ya. Kalau saya mengakronimkan biar lebih gampang dipahami. Penyakit pertama itu penyakit kutuan, Mas. Tahu kutuan, Mas? Iya, kutuan. Ini akronim Mas, bukan kutu ya, bukan kutu ya. Ini akronim. Ya, artinya kurang pengetahuan. Kutuan itu kurang pengetahuan. Oh iya. Gitu ya. Jadi mereka yang belum berani, karena mereka bisa jadi kurang pengetahuan Mas. Disuruh maju ke depan, bingung mau apa yang diomongin, gitu kan ya. Karena pengetahuannya kurang, benar. Nah maka dari itu, untuk menjadi seorang public figure, ya. Menjadi seorang motivator atau trainer harus sering banyak-banyak baca buku. Bener nggak Mas? Betul. Karena itu menunjang banget buat pengetahuan kita. Itu yang pertama. Terus penyakit yang kedua yaitu kudisan Mas. Kudisan. Gimana itu kudisan? Kudisan itu kurang disiplin, anget-angetan. Biasanya ya ini peserta seminar saya, peserta training saya juga gitu Mas. Oh sorry, saya pengen dong diajarin public speaking. Nah, pas ikut ya, mereka latihan dengan sungguh-sungguh, selesai training, habis, nggak pernah latihan sama sekali. Ya percuma, Mas. Ya. Jadi mereka itu munculnya motivasi, itu di awal tok, gitu loh. Setelah itu, mereka anget-angetan, ya kadang semangat, kadang enggak, kadang semangat. Nah, padahal kunci sukses itu harus disiplin, Mas. Bener ya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Mas, penyakit kremian. Tahu ya kremian ya? Ya, kremian. Yang gimana itu, Mas? Yang agak gatel-gatel gimana gitu? Iya. Geli-geli gemes gitu ya. Iya. Mau emosi gimana ya, caranya? Di dalam. Mau emosi gimana? Nggak bisa, ya. Ini penyakit kita, Mas. Iya, ya. Betul. Kremian. Kremian ini juga akronim Mas. Kurang ilmu, ada aja yang disalahkan gitu. Kebanyakan gitu Mas. Dulu saya juga gitu loh. Artinya gini, kita belajar ke seseorang atau seorang trainer gitu ya. Kita yang nggak bisa, kita yang nyalain trainernya. Trainernya nggak asik ini, trainernya kurang pengetahuan atau apalah gitu. Nah ada aja yang disalahkan. Teman belajarnya kurang bergairah gitu ya. Atau kurang cantik. Bener gitu. Ini penyakit kita Mas ya. Jadi ya, kalau sedap-sedap ya kasih micin ya. Micin. Gitu Mas. Jadi 3 penyakit itu yang harus kita sadari ya. Yang pertama kutuan, kurang pengetahuan. Terus yang kedua Buddhism, ya, kurang disiplin, anget-angetan, motivasinya naik turun gitu ya. Terus yang ketiga penyakit kremian, kurang ilmu, ada aja yang disalahkan, gitu Mas. Itu penyakit yang harus kita sadari terlebih dahulu.
Berarti Terus penyakit-penyakit bagaimana itu cara yang mengatasinya? Gimana? berarti penyakit-penyakit itu yang biasanya selalu menghantui para teman-teman yang pengen bisa belajar public speaking lah. Ya, ini ke semua hal Mas sebenarnya Mas. Bukan hanya ke public Heeh. speaking, ke bisnis pun juga gitu. Kalau di bisnis, kalau untuk memulai usaha itu cukup dengan keberanian Mas. Ya, kalau untuk mengembangkan usaha kita perlu pengetahuan juga. Itu sebagian dari butuhan. Kalau disiplin anget-angetan, ya kita mulai usaha itu semangat, untung, cuan. Nah, setelah praktek, ya omset turun kalau nggak jalan lagi. Biasanya gitu. Nah, Ini kremian juga gitu. kondisi saya hari ini, Mas. Ah, saya nggak nyindir jenengan ya. Saya nggak nyindir jenengan ya. Enggak. Nah, Iya, kremian memang juga gitu, Mas. Ya. sangat terkesan ini ya. Wah, Enggak, ini maksudnya kan saya bisa bisa mengembalikan energi saya yang dulunya hilang gitu, Mas. ya. Ini penyakit kita, Heeh. Mas ya. Jadi jenengan punya Heeh. penyakit kudisun sama kutuan, Mas. Segera berobat ya. Iya, harus segera diobati. Kalau dibiarkan nanti Iya, harus bahaya. segera. Menyalur Beli kemana-mana, detol, Mas. akibatnya kegagalan. Ya, beli detol, Mas. Atau bergaul dengan para koruptor. Koruptor itu akronim, Gimana? Mas. Koruptor. Kudu punya mentor. Kudu punya mentor. Oh, gitu. Ya, koruptor kudu punya mentor, bukan yang ngabisin uang rakyat Oh, ya. ini solusinya ya. Setelah kita punya berbagai macam penyakit itu, kita diagnosa, kita punya penyakit A B C D E, langsung ini solusinya sekarang Ya, gitu. Nah, gimana Mas solusinya benar. kira-kira? Solusi yang pertama, ya itu tadi yang koruptor, Mas. Bergaul sama Oh, koruptor. Ya, kudu punya mentor. Menjalanin oh. apapun di bidang public speaking ataupun bisnis, ya kita harus punya mentor. Mentor itu ibaratkan dua kendaraan, Mas. Ya, Mm-mm. orang yang nggak punya mentor itu kendaraannya disebut sajalah becak gitu ya. Mm-mm. Kalau orang yang punya mentor, Mas, itu kendaraannya kita itu Ferrari, Mas. Bayangkan Oh. kecepatan becak sama yang Ferrari, gimana? Mm-mm. Jelas Berkali-kali jauh lipatnya berbeda. gitu. Oh, banget, Mas. Itu yang penting, Mas. Nah, kesadaran kita di teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang belum mengerti tentang hal ini, biasanya mereka menganggap saya bisa latihan sendiri, saya sudah bisa tampil gitu ya, saya sudah berani, saya sudah tahu tekniknya, jadi saya nggak butuh mentor lagi gitu. Padahal mentor itulah yang mengarahkan kita sejauh ini, ya, yang kita praktekkan ini ada yang salah gitu loh, ada yang harus ditata. Pengalaman saya, Mas, ketika membantu mentor saya mengisi kelas, ada salah satu peserta bilang gini, Mas, saya jadi trainer di sebuah perusahaan selama kurang lebih 10 tahun, Mas. Ketika ikut kelas ini selama 2 hari, wah, saya kayak liar, Mas. Hmm. Kan trainingnya presentasi, Mas. Jadi presentasi itu ada Iya. struktur-strukturnya gitu. Nah, kata peserta itu, wah, saya liar, Mas. Saya nggak pernah menggunakan struktur sama sekali. Saya tinggal slide muncul, saya jelaskan. Slide muncul, saya jelaskan. Ternyata presentasi Hmm. nggak sepele itu gitu. Nah, ini Hmm. artinya mentor itu sangat penting buat pertumbuhan kita, Mas. Jadi ada yang mengarahkan, ada yang membatasi. Kalau misalkan kita belok gitu, nah ada yang mengarahkan, keliru jalannya gitu. Ada yang meluruskan lagi jalan kita. Itu yang pertama. Kita harus bergaul dengan para koruptor, ya. Kalau bergaul sama koruptor terus, ya sakit, Mas. Kita harus mampir ke kloset dulu ya, ke kloset. Oh. Tahu kloset, Mas? Gimana close itu? Kloset itu kalau boleh buka mindset. Oh, Ya. buka mindset. Jadi percuma Oh. punya mentor, tapi mindsetnya kita masih belum kebuka. Kita diarahkan mentor, oh, wah nggak bener ini, Mas. Menurut saya seperti ini lah, wes. Kayak gitu namanya nggak sendiko dawo ya, kata pondok ya. Hmm. Pokok apa yang dikatakan oleh Gus, yang dikatakan oleh Kiai, wis manuto, lakonono kan gitu, Mas. Jadi kalau boleh buka mindset dulu. Mindset kita, bagaimana nih untuk mengarahkan ke impian kita, pencapaian kita. Hmm. Misalkan kita mau berani tampil di depan umum, mempengaruhi orang, ya kita konsultasi ke mentor kita. Nanti kita akan diarahkan. Namanya juga mentor, Mas, orang yang berpengalaman ya. Beda sama Iya. coach ya. Hmm. Ya mungkin Mas Khotib lebih tahu lah seperti itu. Oke, siap, siap.
Ya. Terus Nah, terus selanjutnya setelah sampai ke kloset, jangan sampai kupret mas. Ya, hmm, kupret, kudu pakai riset mas. hmm, Nah, cari mentor itu harus pakai riset mas. Saya selama 4 tahun pengalaman saya ya, itu mencari mentor baru ketemu akhir-akhir ini mas, kurang lebih 3 tahun yang lalu. Sebelumnya saya cari guru nggak cocok gitu loh. hmm, Dari background cara berkomunikasi setelah ngisi di kelas itu bagaimana perilakunya. Nah ini yang lebih penting nanti saya akan bahas di menit akhir nanti ya. Jadi mentor itu harus benar-benar mentor mas. Artinya bukan hanya sekedar mengisi di kelas ya, tapi hmm, bagaimana perilaku beliau selesai di kelas gitu. Nah ini yang lebih penting mas. Jadi risetnya seperti itu. Nah terus yang ketiga, nggak selalu di kloset mas. Kita ingin mengingat masa lalu, yaitu klosetnya orang-orang dulu, yaitu namanya jamban. Ya, jamban. jamban. Iya. Bener, Setelah dari jamban. kloset langsung ke Jangan, jamban. ya kita ke masa Heeh. lalu dulu ya. Jamban itu juga akronim mas. Jangan lamban. Artinya ojo Hmm, suwe-suwe, kesuwen. ya ya. Sekarang ini eranya bukan bagus-bagusan, tapi siapa yang cepat dia yang dapat gitu loh. Hmm, Jadi jangan lamban. Semua memiliki kesempatan yang sama. Contoh, ketika di organisasi mereka mengeluarkan pendapat, itu nggak semuanya, padahal diberikan kesempatan yang sama. Ketika ditunjuk sebagai MC, nggak mau, alasannya ya tadi punya penyakit iya. kutuan, punya penyakit isem, kremian ya, yang geli-geli Hmm. gemes gitu. Nah, ini mereka terlalu lama di jamban gitu ya. Jadi memiliki Hmm. kesempatan nggak langsung diambil gitu loh. Nah, ini penyakit-penyakit yang harus kita sadari. Jadi solusinya seperti ini. Kalau mereka sudah tahu penyakitnya, segera ke kloset, segera ke jamban, dan kupret gitu loh. Pakai riset dan Heeh. temukan koruptor tadi gitu. Hmm. Sesimpel itu, Mas. Cara belajar cepat loh ya. Kalau kita belajar Iya. sendiri, Mas, lama, Mas. Hmm. Ya, karena apa namanya? Kalau di pondok pesantren itu kan ada yang namanya guru ridho tadi. Hmm, Ya, termasuk itu kan yang bisa mendiagnosa kita mempunyai penyakit A, B, C, D, E yang bisa mengarahkan itu kan diantaranya adalah mentor. bener, Mas. Mm-mm. Jadi Nah, semua hal ini tadi yang panjenengan sampaikan itu kan sebenarnya tidak tidak hanya untuk tidak hanya untuk public speaking saja, melainkan bisa difungsikan untuk hal-hal yang lain gitu mas. bener. Ini umum ya, umum. Secara umum masuk masuk. Iya. Yang pertama tadi Nah, gimana? penyakitnya. Pertama tadi penyakitnya. Harus tahu dulu Penyakitnya. penyakitnya ada 3. Ya, tahapan pertama itu Kebutuhan, harus bisa tahu penyakitnya. Terus yang kedua setelah tahu benar. penyakitnya harus ada solusinya. Nah, solusinya tadi Benar. yang Kremian masa diem aja gitu kan. masa masa yang nggak Kremian pengen harus, ngeroh iya lah. nggak pengen diisi-isi atau gimana. Nah, iya. Kalau ada yang garukin ya nggak apa-apa. Ya. Guys, ini malam yang nggak faedah ini mas. Gimana mas? yang dibahas ini penyakit-penyakit yang aneh-aneh gitu. Iya, cuman kan gini sih Ya, sebenarnya. Penyakit itu kan tidak harus dihindari, tapi harus diketahui. Ketika kita ya menghindari benar mas. penyakit, nanti kalau kita terkena penyakit nggak bisa mengasih solusi, nggak bisa keluar dari zona itu. Tapi kalau kita mengetahui penyakit ini, oh perut saya sakit, oh di sini ada apa kok gatel. Berarti kan kita tahu penyakitnya, sehingga setelah itu kita harus mencari solusi. Jadi Benar. malam hari ini kita bahas penyakit dalam rangka apa? Ya untuk diri kita sendiri kan gitu mas. Mm-mm.
Mantap, mantap. Ini kita membantu membuka mindsetnya teman-teman yang belum berani berbicara di depan umum, Mas. Iya. Karena itu penyakit. Pada dasarnya semua manusia itu dibekali potensi untuk bisa berkomunikasi. Tergantung kita memilihnya, pengen memilih untuk mengasah potensi itu atau memendam potensi itu. Atau mematikan. Ya. Tapi sebenarnya cita-cita atau potensi itu tidak bisa dimatikan. Kadangkala nanti akan tumbuh di saat kita sudah dewasa, tumbuhnya adalah penyesalan. Nah, kira-kira seperti itu. Benar-benar. Sip. Maka saya punya teman, Mas. Saya punya teman. Teman saya itu punya bakat. Nah, ini ya, teman-teman yang meyakini bahwa public speaking itu bakat, saya katakan itu salah, ya. Teman saya punya bakat menggambar, Mas. Iya. Tapi beliau itu kurang percaya diri untuk menunjukkan sebuah karya seninya, gitu. Nah, tugas saya membantu untuk mengeksplor karya seninya. Ketika saya post di WhatsApp, di Facebook, ternyata booming, wah, boom, gitu ya. Banyak permintaan yang ini berapa. Artinya ini potensi rezeki buat dia sebenarnya. Kalau misalkan dia mau mempublish, ya. Nah, berhubung saya sudah tahu, nanti saya publish, ya kan, dan menambah kepercayaan diri mereka. Begitu juga dengan public speaking, Mas. Orang yang berbakat akan kalah dengan orang yang seling latihan, gitu ya. Sebenarnya simple, rahasia bisa public speaking itu 10P. Nah, 10P. Ini kalau teman-teman kayaknya ada kok banyak ya 10P. Ini, Mas, 10P ini rahasia dari mentor saya. Rahasia dari mentor saya. Ini saya belum izin mentor saya. Iya. 10P, Mas. Ya. Pergi pelatihan, praktek. Ya, pergi pelatihan, praktek. Semuanya praktek ya. Pulang pelatihan, ya praktek. Udah itu, Mas. Oh, 10 ya. Iya, 10. Prakteknya yang dibanyakin. Iya. Percuma, Mas, ikut pelatihan, bayar mahal, nggak latihan. Saya juga kan beberapa kali pernah sih ngisi public speaking. Itu rata-rata keluhan dari teman-teman ya itu tadi. Sulitnya itu mengkondisikan semangatnya. Dia muncul semangat pengen bisa public speaking itu hanya di saat waktu pelatihan saja, waktu seminar saja, waktu melihat ada orang yang bicaranya enak saja. Tapi setelah itu sudah dia tidak mau lagi untuk mengasah dan sebagainya. Padahal yang penting tadi ya. Kenapa kok ada 10P? Karena yang paling penting itu tadi latihan. Praktek, Mas. Praktek, iya. Iya. Ya. Nah, makanya itu, Mas, tadi yang solusi tadi harus punya mentor. Jadi kalau untuk memilih pelatihan itu kita harus kudu pakai riset, ya. Kudu pakai riset. Artinya gini, Mas. Memilih sebuah pelatihan itu pilihlah yang setelah kelas itu ada mentoring bener-beneran ya. Kayak di kelas wow speaker kita berkomitmen setelah pelatihan kita ada program mentoring, Mas. Jadi kita bener-bener dibimbing, bahkan ada pertemuannya gitu. Makanya saya lebih suka masuk di komunitas wow speaker karena setelah kelas kita fasilitasi mentoring dan di WhatsApp grup kita saling silaturahmi dan sharing gitu. Jadi ilmu kita bertambah di situ. Nah, ini mungkin sentilan buat trainer-trainer yang lain gitu ya. Saya mengajak teman-teman juga. Oh, saya banyak nyentil ya di sini ya. Waduh. Saya disentil terus gitu ya. Ya ini buat semua ya, Mas ya, termasuk diri saya gitu ya, termasuk diri saya juga. Jadi kalau bikin pelatihan itu jangan loss gitu loh. Mereka itu pingin bisa, ayolah kita bantu. Bukan cuma cuan tok gitu ya. Kita udah cuan, ayo kita bantu gitu. Betul. Jadi setelah pelatihan kita berikan fasilitas buat mentoring buat mereka praktek. Meskipun itu harganya murah. Tapi kualitasnya tidak murahan. Oh iya, harus itu. Biarlah mereka yang menilai ya, di luar itu kita nggak tahu ya. Iya. Ya, Mas. Nah,
Tapi Mas, kan ada saya izin menyampaikan. yang, Ya, gimana? ya, gimana? Berarti kan selama ini pelatihan panjenengan di Wow Speaker itu ada kayak semacam apa ya? Garansi untuk mau menjadi apa istilahnya, menjadi tadi mentor, sehingga peserta setelah mendapatkan ilmunya itu tidak kebingungan lagi urusan praktek. Oh, ilmu ini bagaimana cara mengaplikasikannya. Kadang kan di saat kita pelatihan itu daya ingat kita hanya mampu menyerap beberapa persen materi yang disampaikan saja. Nah, sedangkan materi yang disampaikan kan banyak ya sebenarnya. Nah, itu kan untuk cara prakteknya itu kan butuh mentor ya, untuk bisa melakukan untuk bisa melaksanakan ilmu yang telah kita dapatkan di saat seminar atau di saat pelatihan. Ini solusi berarti ya, solusi untuk teman-teman yang ingin belajar public speaking. Nah, gimana tadi Mas? Katanya panjenengan tadi ingin menyampaikan apa? Ingin menyampaikan perasaan? Iya, ini satu lagi. Jadi ini khusus buat teman-teman yang belum punya mentor atau ingin bisa public speaking dengan cepat ya. Jadi saran saya, carilah mentor yang benar-benar di-riset gitu loh. Minimal teman-teman itu fokus pada 4 fondasi. Kalau saya menyebutnya Cika. Tahu Mas Cika? Cika itu pertama karakter ya, terus investasi, terus yang ketiga kaizen, terus yang keempat attitude gitu ya. Nah, saya jelaskan satu persatu Mas. Karakter ya. Setiap orang itu memiliki karakter Mas, bener ya? Betul. Gak mungkin orang gak ada karakternya gitu. Nah, pilihlah karakter mentor yang sesuai dengan kita gitu. Kalau diajak sharing, diajak ngomong, nyambung, suka guyon, asik, gak terlalu formal atau lain sebagainya, itu kita sesuaikan dulu dengan kita, karakternya cocok nggak gitu. Biasanya entah itu mentor berbayar mahal atau enggak, kalau karakternya nggak cocok, kita nggak akan nyaman, Mas. Kalau udah nggak nyaman, ilmu itu kayak kebuntu gitu loh, Mas. Mungkin jenengan pernah merasakan ya. Ini yang saya rasakan sendiri gitu ya. Ya, itu yang penting, Mas. Nah, terus yang kedua, investasi. Investasi itu bukan hanya harta ya, tapi kalau dalam ilmu kita harus investasi leher ke atas ya. Leher ke atas itu bukan hanya kepala. Tapi juga teman, Mas. Teman itu investasi, Mas. Iya. Pernah saya menjumpai teman saya itu nggak punya ijazah, nggak mementingkan ijazah, bahkan beliau S1 tapi nggak mementingkan ijazah. Selama dia bekerja itu punya orang dalam terus, Mas. Jadi saking pentingnya investasi teman itu kayak gitu, berguna bagi apapun. Seluruh bangsa ya. Iya, beneran. Bukan bocor ya, tinggal telepon, halo di mana, gitu ya. Oh saya di sini. Oh gitu. Kalau kita kesusahan, kalau bingung, kalau punya teman banyak nggak bingung. Ya benar. Tapi ya ojo susah tok Mas ya. Kalau kita punya duit banyak, ayo ngumpul, saya traktir. Jarang-jarang kayak gitu, iya. Loh kita harus gitu Mas. Iya. Loh kita ngundang tok, mereka yang bayar. Ya, gitu. Iya. Ya, itu karakter, investasi, terus yang K itu kaizen. Perbaikan terus-menerus, Mas. Jadi, kita belum bisa apa, kita pelajari, caranya gimana, kita diskusi sama mentor, ya. Seperti itu. Terus yang A, attitude, ya. Trainer saya, mentor saya itu selalu menanamkan seperti ini, Mas. Ya, ini sentilan lagi buat saya, ya. Daripada kita fokus kepada personal branding, ya, mending kita fokus ke atribut. Atribut itu attitude kita, Mas. Jadi sikap di luar training, ya. Sikap di luar peserta kita itu gimana? Itu yang lebih penting. Karena yang menilai itu peserta, bukan diri kita. Daripada personal brandingnya, wih, saya trainer nomor 1 di dunia. Ternyata di luar pelatihan sikapnya jeketek.
Jadi itu akan melunturkan personal branding kita, Mas. Kita tidak akan direkomendasikan lagi, gitu loh. Itu yang lebih penting. Iya. Dan saya lebih fokus pada situ daripada personal branding. Tapi personal branding itu penting ya, Mas ya. Penting, betul. Ya, pencitraan. Gitu. Tapi ada yang lebih penting, yaitu atribut kita. Gitu. Karena banyak juga Mas ya, ketika kita lihat kayak artis-artis, kayak memang teman-teman trainer yang memang dianggap yang memang merasa dia sudah luar biasa, sudah di brand nomor 1 misalkan se-Asia, se-Nusantara dan seterusnya, itu kan ketika dia selesai training itu nggak mau humble dengan teman-teman, yang penting menyampaikan asik, selesai. Setelah itu pergi kemana gitu, hilang dari permukaan bumi. Padahal di momen-momen setelah training itu momen yang paling tepat untuk bisa berkomunikasi dengan teman-teman secara santai, humble, secara luas, melihatkan karakter yang aslinya. Kadang ketika kita berada di panggung itu bisa dibentuk karakternya. Tapi setelah selesai dari situ, itu yang sulit untuk dibentuk. Nah, itu tantangan kita sebenarnya sebagai trainer ya. Berarti attitude termasuk hal yang penting untuk kita. Ya. Tidak hanya untuk trainer saja sebenarnya. Untuk semua orang semua. Itu perlu. Benar. Iya. Kayak misalkan gini Mas, lebih trainer gitu ya. Karena kan tujuannya untuk bisa menggerakkan orang banyak. Benar. Itu Mas. Biasanya yang paling rawan itu artis atau public figure, Mas. Ya. Iya. Orang yang banyak mengenal kita itu sangat rawan sekali. Kita harus berhati-hati dalam etika, sikap gitu. Misalkan contoh gini ya, Mas. Mas Khotib sebagai artis gitu ya. Sebagai artis, Mas Khotib dikenal oleh banyak orang. Mas Khotib itu dikenal orang yang rendah atau mendiagnosa. Halo? Iya, sinyal. Halo, Mas Khotib. Iya. Sinyalnya ini. Iya. Sudah lancar nggih? Ini sudah lancar, siap. Oke. Oke, Mas, monggo dilanjut. Tadi sampai mana tadi? Ya. Ya, saya menyampaikan bahwa misalnya Mas Khotib sebagai artis gitu ya. Dikenal sebagai orang yang humble, care sama fansnya gitu ya. Dan Mas Khotib ini sangat terkenal sekali gitu ya. Ketika diundang di sebuah acara megah gitu ya di atas panggung, ketika itu ada sebuah problem listrik mati. Nah, ketika listrik mati, respon Mas Khotib itu marah-marah, bludak-bludak gitu. Yang awalnya fansnya itu kagum gitu ya dengan suaranya Mas Khotib, dengan genggaman Mas Khotib, tiba-tiba itu dari kagum itu langsung jatuh, Mas. Saya benci Mas Khotib. Kenapa sikapnya seperti itu? Gitu. Itu hanya karena atribut. Padahal personal brandingnya yang sudah dibangun itu bahkan lebih dari 10 tahun. Gitu, Mas. Jadi mentor saya itu lebih menekankan, pentingkan, utamakan atribut dulu daripada personal branding. Nah, kita, ya, penyakit kita itu lebih fokus membesarkan personal branding, Mas, tanpa harus membangun attitude dan atribut kita. Gitu. Itu tantangan kita sebenarnya, Mas. Di luar panggung kita kebiasaannya seperti apa gitu ya. Iya, betul. Nah, karena kalau yang paling apa ya, pas itu kan sebenarnya bisa jalan kedua-duanya, Mas. Karena personal branding butuh waktu yang sangat lama sehingga otomatis harus kita bangun mulai dari sekarang gitu. Nah, itu kedua-duanya ini sebenarnya bisa berjalan kedua-duanya gitu. Betul gitu kan kira-kira ya? Benar, Mas. Tapi lebih utama atribut ya, lebih utamakan atribut daripada personal branding. Karena kalau kita membangun atribut, Mas, kita personal branding itu mengikuti gitu loh. Biasanya seperti itu. Kayak misalkan Mas Khotib pakai peci, pakai baju kokoh gitu ya. Kita harus tanpa mengenalkan kalau kita ustadz, kita dipanggil ustadz, Mas. Bener nggak ya? Iya. Ya. Jadi pondasi seperti itu, Mas, untuk menggerakkan orang itu jauh lebih mudah, Mas. Karena kita sebagai
apa ya namanya? Kalau dalam istilah tauladan, nah tauladan itu dicontoh. Bahkan kata-kata kita pun jadi hadis gitu loh, Mas. Rasul pun itu kata-katanya dijadikan hadis, dicontoh, ya. Orang yang berpengaruh di dunia ya karena itu, Mas. Bukan hanya karena kata-katanya, tapi membangun atributnya tadi itu. Iya. Ketika atribut itu sudah dibangun, ya, diangkat sebagai nabi dan perilakunya yang sabar, amanah, tanggung jawab, adil dan lain sebagainya, tanpa mengenalkan personal branding bahkan, ya kan? Pengaruhnya ini seluruh dunia, Mas. Nah, inilah yang harus kita bangun, ya. Biasanya kita lebih fokus ke personal branding, padahal ada tauladan yang harus kita contoh dari Muslim sendiri, yaitu Rasulullah SAW. Ketika kita melihat sejarah, ternyata Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul itu kan ada tahap-tahapan yang harus diselesaikan kan gitu. Setelah dinobatkan menjadi Rasulullah, malah semakin meningkat. Jadi kan itu termasuk atribut-atribut yang ingin yang dilengkapi sebelum menjadi Rasulullah. Setelah Rasulullah dilengkapi lebih lengkap lagi. Ya. Jadi tahapannya atribut dulu, setelah itu personal branding. Nah, itu akan lebih cepat melesat gitu, Mas. Bahkan sahabat-sahabat pun itu terkagum-kagum dengan sikap beliau. Nah, kalau bisa kita itu seperti itu gitu loh. Banyak yang kagum dengan sikap kita bukan karena kitanya gitu. Tanpa harus berkata pun mereka itu terpengaruhi, Mas. Luar biasa itu. Itu yang harus kita iya. Kadang kan ada teman-teman kita itu yang menjadi patokan atau menokohkan temannya. Misalkan contoh dalam satu komunitas ada satu orang yang memang dipercaya, itu kan juga muncul karena sikapnya. Kadang ketika ngopi sering bayari kopi, ketika ada ketika ada permasalahan sering memberikan solusi. Ketika berbicara juga pakai perasaan, nggak pernah marah dan seterusnya. Muncul setelah itu banyak teman-temannya di sekelilingnya muncul mindset, wah ini kayaknya cocok deh jadi ketua, secara otomatis gitu nih. Iya, itu bisa menggerakkan orang tanpa kata-kata. Iya. Itu yang luar biasa daripada kita kata, kamu harus gini, wah itu. Mas, kamu harus taat kepada saya. Oh, ini bahaya. Kalau nggak taat, nggak saya gaji. Wow, kejam gitu ya. Itu lebih biasa, Mas. Kalau nggak taat, murtad. Oh, ini yang bahaya. Oh, jangan, Mas. Kalau nggak nurut, kita putus. Oh. Ini putus nggak pernah. Kalau nggak sesuai, lo gue wah, itu bahaya itu. Itu yang bahaya. Sebenarnya, berarti kan intinya sebenarnya simpel, tinggal bagaimana cara kita menyikapi semua hal itu, Mas. Tahapan-tahapan yang sudah ada, yang sudah panjenengan sampaikan, ataupun teori-teori dalam public speaking itu tidak luput dari keseharian kita kok sebenarnya. Ya, tinggal itu yang lebih penting. Kita itu kadang menyepelekan hal itu. Terus nomor 2, kadang kita tidak tahu. Makanya butuh pelatihan untuk untuk merawat ingat dan membuat frekuensi atau membuat support system teman-teman yang sefrekuensi dan seterusnya. Nah, ini recommended banget ya, berarti. Wow speaker. Rekomendasi banget. Iya. Gimana, Mas? Kalau ini, Mas, kalau teman-teman mau belajar, ya ini saya kebetulan bikin acara di 18 Oktober besok. Itu gratis, Mas. Seminar tapi bukan training ya. Nah, setelah seminar nanti saya akan bikin trainingnya, saya akan bikin pelatihan online gitu ya. Nanti saya bertanggung jawab untuk selesai training, saya berikan mentoring seperti apa yang mentor saya kasih ke saya. Jadi nanti bagaimana memulai
percaya diri ketika berbicara di depan umum, terus bagaimana menyusun presentasi di kelas dan lain sebagainya. Nanti step by step gitu, karena nggak langsung presentasi teman-teman. Tahapannya itu kita mulai berani dulu, ya kita harus menata kata-kata, ya. Kalau kita langsung berbicara ke presentasi kita kejauhan, ya. Tergantung kebutuhan kita sih sebenarnya. Jadi itu ada acara di 18 Oktober. Kalau nggak salah itu gratis mas, seminar tapi untuk membuka mindset kita saja sih. Masuk ini tanggal 18 Oktober ya. 18 Oktober berarti kurang beberapa hari lagi ini. Nah, ya gratis. Gratis. Nanti pamfletnya di share mas, nanti biar saya bantu untuk promosi. Oh siap mas. Cara menyampaikan saya gini mas, guyonan mas, nggak serius-serius. Kayak iso aku serius. Enak gini malahan, lebih asik. Oh iya lah. Nggak kerasa kan? Ternyata sudah berapa? Oh iya nggak kerasa ya. Iya. Oh iya lumayan ya. Nah ini mas, kadang ini apa ya, keluhan dari beberapa teman-teman setelah apa ya, banyak teman-teman itu yang pengen mempunyai banyak teman-teman itu yang pengen bisa presentasi dengan bagus, pengen menjadi public speaker, pengen menjadi MC dan seterusnya. Itu kan kadang merasa tidak sesuai dengan passion. Wah ini nggak passion saya kok. Oh ini nggak sesuai dengan cita-cita saya kok. Nah, kira-kira pandangan panjenengan seperti apa? Kira-kira antara public speaking atau ilmu komunikasi dengan cita-cita, dengan passion. Itu kan menurut sebagian orang, menurut mereka, teman-teman itu ada yang bilang nggak sesuai. Nggak passion saya ngomong, nggak passion saya gedabrus, istilahnya kan gitu. Nggak passion saya dawi dan seterusnya. Tapi realitanya kita lihat di lapangan, semua pekerjaan itu rata-rata ada hubungannya dengan publik. Nah, kalau sudah ngomong masalah publik, otomatis ada yang namanya ilmu komunikasi. Contoh, perusahaan saya kerjasama dengan perusahaan panjenengan. Itu kan ada ilmu komunikasi, ada step-step yang harus dilakukan. Bagaimana cara mempengaruhi agar proposal kita bisa diterima dengan baik, program-program kita, ide-ide kita bisa tersampaikan dengan baik. Nah, menurut panjenengan bagaimana antara tadi public speaking dengan potensi ataupun cita-cita? Ya, sebenarnya cita-cita apapun itu membutuhkan satu ilmu mas, yaitu soft skill. Nah, ibu dari ilmu soft skill itu yaitu ilmu komunikasi. Apapun bidangnya, gitu ya. Apapun bidangnya. Contoh, desain grafis yang nggak pernah ketemu sama orang pun, itu butuh ilmu komunikasi, mas. Cara menanggapi revisi bagaimana? Nah, kalau misalkan revisi pun komunikasi kita berantakan, nah, klien itu nggak akan repeat order, mas. Itu dari desain grafis yang nggak pernah ketemu orang ya. Kalau misalkan kita sebagai karyawan biasa, kita untuk meyakinkan HRD, kita butuh ilmu komunikasi, mas. Ya, itu dalam pekerjaan. Kalau sekolah, ya kan, kita sebagai mahasiswa, kita mempresentasikan hasil skripsi kita, ya, supaya tidak direvisi oleh dosen pembimbing. Kita butuh ilmu komunikasi juga, mas, untuk meyakinkan, mas. Iya. Nah, sekali lagi ilmu komunikasi itu penting, mas, ya. Jadi saya ulangi lagi, sekali lagi ilmu komunikasi itu penting. Pakai banget ya. EGT garis bawahi. Apapun mas, apapun, apalagi public figure ya, public figure, pebisnis, butuh negosiasi dan lain sebagainya, itu sangat penting. Ilmu komunikasi sama public speaking itu beda mas. Tetapi public speaking itu di dalam ilmu komunikasi. Kalau komunikasi kita bisa one by one gini, kayak saya dengan Mas Khotib berdua gini ya. Tapi ini juga disebut public speaking karena kita dilihat oleh banyak orang nantinya. Kalau public speaking itu bicara di depan banyak orang, gitu toh. Berbeda sama presentasi. Presentasi kita bisa berdua, bertiga, itu bisa presentasi. Tapi public speaking nggak pakai struktur pun nggak apa-apa gitu loh.
Penting kita bicara di depan banyak orang, kita bisa mempengaruhi mereka, selesai. Itu public speaking. Ilmu komunikasi penting. Tapi biarpun beda, tapi tetap ada satu kesatuan sebenarnya, Wahyu. Karena benar. ada hubungannya antara mempengaruhi dan tidak. Bisa mempengaruhi dan tidak. Bedanya adalah jumlah, lebih kepada jumlah. Banyak dan hanya beberapa orang. Tapi untuk faktor kesuksesan dalam menyampaikan pesan, ini hampir sama gitu. Ketika ngomong di depan orang banyak, dengan ngomong di beberapa orang banyak, kita punya tujuan untuk menyampaikan sesuatu. Nah, agar bisa tercapai, ini ada step-stepnya, ada tahap-tahapannya. Mulai dari misalkan, seandainya kita bicara kerjasama proposal, kalau tidak kita siapkan, maka otomatis jangan salah kalau ketika kita menyampaikan belepotan. Ini kan juga berlaku di saat kita ngomong di depan banyak orang. Ketika kita punya slide, membuat slide tapi tidak tahu apa maksud dari dalam slide-nya, anggar menyampaikan, kebanyakan mahasiswa kan gitu. Terus saya bagian membuat slide, sampai bagian membuat membuat artikel, saya nanti yang presentasi. Misalkan dianggap saya yang paling bisa ngomong. Tapi kalau nggak tahu isinya kan percuma. Yang disampaikan kan ngalor ngidul, nggak jelas, nggak ada tujuannya. Nah, makanya kalau dalam public speaking ada opening, ada pelaksanaan, ada pasca, dan seterusnya. Nah, itu nanti bisa kita dapatkan di saat seminar atau di saat pelatihan. Mas ya? Akan lebih dalam lagi untuk pembahasannya. Nggak mungkin kita bahas hari ini kan, karena nggak mungkin. Butuh waktu banyak. Kalau bikin kelas kayak gitu, kalau dari wow speaker itu 2 hari Mas, belum cukup juga sih. 2 hari. Belum cukup. Materi? Belum cukup. 2 hari masih belum cukup. Sebelum opening pun kita ada formula. Ya, jadi di wow speaker itu kalau presentasi Mas, kayak tadi yang Dinyangan sampaikan, kan kalau umum ya formulanya kan opening, content, closing gitu ya. Kalau di wow speaker itu ada banyak Mas formulanya. Sebelum opening itu ada lagi gitu. Ada 3. Ada pre-opening, terus pre-opening itu isinya banyak sekali. Jadi terstruktur bicaranya. Mulai dari salam, ngomong apa itu ada semua. Tertulis, terstruktur, kita praktek bersama-sama. Itu 2 hari. Bahkan diajarin juga bikin slide-nya gitu. Jadi slide itu kan penyakit kita, slide itu banyak tulisannya, Mas. Jadi kita lihatnya itu ngantuk gitu ya. Kalau presentasi nggak lihat orangnya, lihat slide-nya. Nah, di situ kita juga ajarin Mas bagaimana membuat slide. Bahkan cuma 1 kata, 2 kata, 2 kalimat itu udah bisa menjelaskan. Karena kita tahu slide ini muncul ngomongnya apa, slide ini muncul ngomongnya apa. Sudah mewakili dari seluruh pembahasannya, bahkan satu sub atau sub-bab yang ada di dalam artikel. Hanya satu slide sebenarnya bisa. Ya, satu slide, satu pesan. Tinggal bagaimana caranya kita menyampaikan dan cara mendesain slide itu agar bisa mewakili dari apa yang kita sampaikan. Benar, Mas. Setuju. Masuk banget. Ya. Nah, terus ini Mas. Ini apa ya? Kira-kira pesan panjenengan. Ini kayaknya waktunya sudah mau selesai. Nah, sekarang kira-kira pesan panjenengan untuk teman-teman yang hari ini pengen belajar public speaking, terus yang niatnya harus separuh-separuh, yang niatnya hanya pengen mencoba dan seterusnya, terus pengen ikut. Nah, kira-kira bagaimana nih pesan panjenengan? Sekaligus closing statement, Mas. Oh ya. Terima kasih Mas Khotib atas waktunya sebelumnya ya.
Iya. Buat teman-teman yang ingin mendalami ilmu komunikasi, ya khususnya di public speaking, saya mengingat yang melekat di dalam pikiran saya, kata Mas Panji Pragiwaksono, seorang komika dan entertain, itu mengatakan bahwa ngomong itu nggak doang, ngomong itu bisa menggerakkan banyak orang. Artinya dalam setiap kata-kata itu memiliki makna yang luar biasa yang bisa mempengaruhi banyak orang untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Ibaratkan sebuah pisau, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan berbicara, tetapi kita tidak menggunakan kemampuan ini untuk ke arah yang lebih baik daripada ke hal-hal yang negatif, bicara hal yang negatif, mending kita buat untuk sharing sesuatu yang bermanfaat. Ya ibaratkan pisau, kalau pisau ini kita gunakan untuk menusuk orang, ya kita dosa, kita berbuat salah, hati kita nggak akan tenang. Kalau pisau ini digunakan untuk membantu orang, mengupas buah dan lain sebagainya, hidup kita akan jauh lebih bermanfaat. Salah satunya mempelajari ilmu public speaking, teman-teman. Ya, jadi saran saya belajar, temukan mentor, ya, yang bisa membantu teman-teman untuk mengarah ke arah yang lebih baik, khususnya di bidang apapun, khususnya di bidang public speaking, karena ilmu komunikasi itu core of the core-nya kesuksesan kita, teman-teman. Ya, mungkin itu Mas Khotib yang bisa saya sampaikan. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya sering selengean. Sama Mas, saya malah lebih nemen biasanya. Oke Mas Haris, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan panjenengan untuk bisa menjadi bintang tamu di Tegur Sapa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman dan bisa menjadi solusi teman-teman yang ingin pengen belajar tentang public speaking atau tentang ilmu komunikasi. Nah, maka dari itu untuk teman-teman yang ketinggalan di season ini, tadi banyak yang lihat, sekarang sudah karena sudah tahu ingin berakhir, makanya habis. Nah, untuk teman-teman nanti bisa dilihat di Spotify, di Google Podcast, di Apple Podcast, di Radio Public untuk untuk bagian podcastnya. Nah, nanti juga akan saya share juga di YouTube. Kalau memang kuotanya banyak bisa dilihat di YouTube, tapi kalau kuotanya sedikit bisa lihat di Spotify. Oke Mas Haris, sekali lagi saya terima kasih banget sudah bersedia untuk menjadi bintang tamu kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.